Melihat keadaan permainan yang sudah masuk ke sesi kedua dalam seri ini, mungkin akhirnya kita bisa melihat perdebatan antar teman ini mulai pecah. Karena ternyata banyak sekali rahasia-rahasia yang masih mereka pendam dan tidak disebarluaskan ke teman-temannya sekalipun. Dan itu sudah pasti normal ya, di lingkungan sosial kita juga seperti itu. Tetapi ketika masuk ke dalam permainan berbahaya dalam gamenya, rahasia-rahasia inilah yang akan menjadi kunci keberhasilan dan kemenangan. Selamat datang di pembahasan anime, dan sekarang saya akan membahas anime Tomodachi Game episode kedua. Di episode kedua yang sudah mulai masuk ke babak baru, malahan saya kira bakal ada mulai permainan kematian yang benar-benar berbahaya. Namun ternyata di episode ini dipenuhi dengan pertarungan pasangan cinta yang menjadi rahasia di antara mereka sekarang ini dibongkar semua. Yang ternyata juga dalam percintaan di sini masih terfokus pada Sawaragi, si cewek muka dua yang ternyata menjadi pusat rahasia dalam gamenya kali ini. Ditambah ada tanda-tanda juga kecemburuan di antara semua orang yang menjadi sebuah bom waktu untuk menghancurkan pertemanan mereka sekarang ini. Di awal episode menunjukkan percakapan si Yuichi yang berbicara dengan normal dan menambah hutang yang dia miliki. Ditambah dalam percakapan ini, memang peran Yuichi sendiri cukup penting dalam memainkan efek psikologis pada teman-temannya yang memikirkan siapa yang ingin menjebak siapa dalam permainannya, dengan mengorbankan si Yutori, si cewek pendek toge itu. Ketika saya menontonnya pun dibuat mikir sendiri ya, dengan keadaan si Yuichi yang arahnya itu kira-kira akan kemana, dengan membongkar semua rahasia umum sedikit demi sedikit yang dikeluarkan oleh mulutnya sendiri untuk menuntun teman-temannya keluar dari persembunyiannya sebagai tersangka dalam permainan ini. Karena si Yuichi memancing mereka dengan membicarakan mengenai orang yang suka dengan Sawaragi di sini di antara mereka berdua, antara si B dan Tenji, yang menjadi pancingan untuk orang-orang menjadi pengkhianat ini berbicara agar ketahuan. Karena ketika mereka mulai emosi dan terpancing dengan omongan Yuichi, mereka nggak cuma dapat tambahan hutang, mereka juga akan ketahuan karena menjadi pengkhianatnya. Apalagi dalam gertakan si Yuichi ditambah dengan dirinya yang sudah mengetahui bahwa salah satu dari temannya mencoba untuk menumpuk semua hutang pada Yutori, di mana hal itu tidak akan terjadi dikarenakan saat Yuichi berbicara sebelumnya, hutang-hutang yang dimiliki sudah bertambah dan nantinya jika mereka kalah dalam gamenya, yang akan menampung hutang-hutang besar itu akan dilimpahkan pada Yuichi sendiri. Jadi si Yuichi nggak cuma menyelamatkan Yutori, melainkan menyelamatkan status dirinya untuk bisa menang dalam game ini dan berlanjut ke babak selanjutnya. Kenapa si Yuichi menggunakan sebuah pancingan psikologis dalam kata-katanya, di mana dia mau membeberkan semua rahasia kalau ada yang memintanya dengan serius, itu untuk memancing si pengkhianatnya keluar. Lalu dengan dorongan lain, dengan menggunakan fakta lapangan sebagai bahan informasi, dan dorongan terakhir juga yaitu dengan informasi mengenai peraturan yang ada dalam kertas Yuichi sendiri yang bilang kalau ada perubahan peraturan, di mana orang yang memiliki hutang paling kecil lah yang akan menanggung semua hutangnya sekarang. Di mana hal itu sebagai gertakan atau hal bohong untuk menekan si pengkhianat agar tidak menggagalkan permainan ini. Karena jika mereka gagal, si pengkhianat inilah yang akan menanggung semua hutangnya, karena dialah yang paling ingin main aman sendiri kan, gitu. Makanya si pengkhianat yang sudah tahu akan hal itu pasti sudah memikirkan dengan keras apa yang akan mereka lakukan. Di sini jangan sampai dia berbicara, karena kalau mereka ngomong, si pengkhianat ini ngomong, dialah yang akan ketahuan sebagai pengkhianatnya. Itu yang menjadi tujuan si Yuichi di game pertama ini. Tetapi Yuichi sendiri memiliki rencananya sendiri untuk mengurangi rasa tegang di antara mereka dengan ngomong kalau dia itu hanya bercanda dan menggunakan muka alim dan bilang kalau tidak mungkin ada pengkhianatnya di sini. Keadaan ini sebenarnya memiliki hasil yang 50-50 dengan kemenangan yang akan dipegang oleh si Yuichi sendiri yang memancing si pengkhianat. Jadi jika ada pengkhianat yang berbicara, dia menang. Dan jika si pengkhianat tidak berbicara pun, si pengkhianat ini pastinya akan memilih untuk memenangkan permainan game pertama agar tidak terkena hutang yang akan digetanggung oleh dirinya sendiri. Karena gertakan si Yuichi sebelumnya. Makanya, akibat gertakan psikologi si Yuichi, semuanya menjadi aman dan memilih untuk menjawab jawaban iya sebagai jawaban benar dari pertanyaan apakah mereka akan selalu menjadi teman. Baru deh mereka bisa memenangkan permainan ini dan berlanjut ke permainan selanjutnya. Namun keadaan jadi agak sedikit runyam ya dalam akhir permainan di sini. Karena setelah mereka mulai selesai dan mulai pindah ke ruangan lain, Yuichi ada menggunakan kesempatan itu untuk membaca semua kertas pertanyaan yang dimiliki oleh teman-temannya. Yang lain, namun sayangnya dia tidak bisa menemukan kertas soal dalam kertas itu karena pihak penyelenggara memakai tinta khusus untuk membuat si Yuichi ini tidak bisa membaca soal utama mereka dan kembali ke titik nol untuk mencari siapa yang menjadi pengkhianatnya. Di saat si Yuichi sedang marah, tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri dirinya di saat akhir, karena mungkin inilah yang bikin saya sendiri jadi berpikir untuk keadaan ceritanya mulai terlihat seperti maling teriak maling. Itu yang menjadi kunci utama dalam game Among Us juga gitu kan. Apalagi yang menghampiri si Yuichi sendiri adalah tidak lain si Sawaragi yang memang
dari awal sendiri saya pernah berpikir kalau dialah yang menjadi pengkhianat dalam game ini. Karena terlihat di sini dia sengaja menghampiri si Yuichi dan memancing dirinya untuk menanyakan mengenai keadaan sekarang ini seperti apa. Si Sawaragi yang ada menanyakan apakah si Yuichi itu tahu siapa pengkhianatnya dan menanyakan apa yang dia pikirkan dalam keadaan ini. Di sini, Yuichi juga dengan polosnya kan ada berpikir kalau Sawaragi lah pengkhianat dari game pertama. Ditambah ketika Yuichi membicarakan mengenai siapa pengkhianatnya juga, Sawaragi dan meminta maaf karena dia juga merasakan hal yang sama dengan si Yuichi, dengan pikiran mengira kalau Yuichi lah yang menjadi pengkhianatnya. Apalagi dia ada mengira kalau Yuichi itu kan miskin, jadi mungkin orang yang mencuri uang 2 juta yen pada saat di sekolah itu si Yuichi. Tetapi ketika Yuichi udah berbicara kenapa dia mengira seperti itu, si Sawaragi dan memberikan alasan di mana dia memiliki perasaan suka untuk si Yuichi yang terdengar cukup aneh di sini. Memang tanda-tandanya dalam flashback di episode 1 itu sudah kelihatan kalau si Sawaragi sendiri memiliki perasaan pada si Yuichi, tapi cukup aneh dengan tingkah lakunya sekarang ini kan. Kenapa saya bilang aneh? Karena pernyataan si Sawaragi sendiri dalam pembicaraan di sini malahan terlihat punya timing yang lebih aneh lagi untuk menyatakan cinta. Apalagi saya ada mencium bau-bau honey trap ya, di mana si Yuichi ada kepancing untuk menerima pernyataan cinta si Sawaragi yang masih cukup naif lah untuk awal-awal seperti ini. Ditambah dalam keadaan kacau, pasti kan tidak tahu kan apa yang harus mereka lakukan. Apalagi ternyata ada seorang yang menguping dari belakang, yaitu si Tenji yang ternyata memiliki sejarah panjang dengan si Sawaragi. Setelahnya baru deh keadaan masuk ke dalam game kedua, di mana di sini permainannya masuk ke dalam game pengkhianatan yang berbentuk seperti petak jalan dengan menggunakan bahannya itu rahasia orang agar bisa membuat mereka bisa berlanjut ke petak selanjutnya. Namun jika mereka tidak menggunakan rahasia orang dan tidak mengisi apa-apa dalam kertas yang sudah disediakan, mereka akan mendapatkan tambahan hutang sesuai dengan verdict dari para penonton yang menonton mereka di sini. Jadi bisa terlihat dalam game ini mereka itu memiliki penonton yang menentukan hidup mereka dalam gamenya, yang cukup berbahaya juga karena pergerakan mereka di sini ditentukan dengan poin yang diberikan oleh penonton atas rahasia yang mereka bocorkan sesuai dengan permainannya, Suguroku pengkhianatan, atau mungkin biar lebih gampangnya pengkhianatan Suguroku gitu ya. Dalam sesi permainan ini, kita bisa mulai melihat ketegangan yang terjadi di antara mereka akibat lanjutan permainan sebelumnya. Apalagi dalam game kali ini mereka akan berfokus pada Sawaragi yang memiliki percintaan dengan 3 orang temannya di sini. Terutama si Tenji yang ternyata memiliki rasa kecemburuan yang paling tinggi sebenarnya dibandingkan oleh si B yang mulai emosi. Karena pada awal perpecahan ini terjadi dipancing oleh kata-kata di mana Sawaragi itu suka dengan Yuichi dan pernah berpacaran dengan si Tenji. Hal itu sebenarnya sih udah ketahuan kan, rahasianya dibongkar oleh orang terkait juga, yaitu si Tenji. Itu dalam pikiran saya. Karena sudah ketahuan kalau itu mah yang tahu mengenai percintaan Tenji dengan Sawaragi itu kan cuma mereka berdua aja nih di sini. Jadi sudah terlihat kalau Yuichi nggak tahu, Yutori juga nggak tahu, si B pun nggak tahu. Jadi sudah pasti yang mancing rahasianya ini si Tenji. Harusnya dalam game ini pun semua rahasia yang terjadi itu difokuskan pada Sawaragi yang menjadi bahan utama ejekan dalam rangka untuk menyudutkan Sawaragi di sini, yang memang menjadi tujuan untuk menjatuhkannya. Mungkin begitu ya. Apalagi yang ada dalam pikiran saya juga kelihatannya memang dalam game ini sudah mulai terjadi perpecahan dari percintaan Sawaragi yang menjadi bahan bakarnya untuk menutupi jejak pengkhianatnya. Dan di ending pun juga bisa kita lihat si Yutori yang suka dengan si Yuichi juga sudah mulai menunjukkan muka-muka yang diregi gitu kan. Dan sebuah rekapan untuk episode selanjutnya yang menunjukkan Yutori udah nangis parah gitu ya. Dan itu pasti banget mengenai rahasia terpendam atau trauma yang pernah dialami oleh si Yutori dulunya. Mungkin itu rahasianya gitu ya. Sangat dinantikan sekali karena gue menghindari sebuah spoiler di sini, jadi enak untuk ngebahasnya. Oke, itu aja pembahasan mengenai Tomodachi Game episode kedua. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan di subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai anime ini gimana? Tulis di komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you for watching and bye bye.